Salam Ignatius, selamat ria di Bandung. Kece badai, berkah dalam, ting ting. Halo Sobat kelas 9, kita ketemu lagi dalam materi baru yaitu kesebangunan. Perhatikan, bangun-bangun yang sebangun. Apa sih kesebangunan itu? Nah, masih ingatkah kamu dengan gambar berskala serta foto dan model berskala? Materi kelas 7 ya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Nah, di situ ada gambar foto berbingkai, kemudian juga ada gambar rumah ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ini disebut foto atau gambar berskala. Sekarang, perhatikan beberapa bangun datar yang sebangun di bawah ini. Ada segitiga yang berwarna merah ini, kemudian juga ada segitiga juga yang berwarna merah di sini. Ukurannya berbeda ya, namun bentuknya sama. Kemudian ada lagi persegi panjang yang berwarna biru, dan ada juga persegi panjang juga yang berwarna biru. Ya, bentuknya sama persegi panjang, namun ukurannya berbeda. Baik. Lalu ada ini, ada persegi panjang juga yang berwarna merah ya. Oke, lalu ada juga nih persegi panjang yang berwarna merah yang kecil. Jadi yang dimaksud bangun-bangun yang sebangun itu apa? Baik, perhatikan. Bangun-bangun yang sama bentuknya, tetapi ukurannya berbeda, betul. Disebut bangun-bangun yang sebangun. Ya, bangun yang sama bentuknya, tapi ukurannya berbeda, maka itu disebut bangun-bangun yang sebangun. Tapi jangan lupa ada syaratnya juga ya. Nah, sekarang kita bahas syarat dua bangun yang sebangun. Perhatikan, ada 3 buah jajar genjang. Ada ABCD, EFGH, dan IJKL. Pertanyaannya, apakah ketiga jajar genjang tersebut sebangun? Nah, kita harus membandingkan ya, ABCD dengan EFGH atau ABCD dengan IJKL dan EFGH dengan IJKL. Nah, perhatikan. Untuk menjawabnya, kita harus mengamati besar sudut dan sisi yang bersesuaian dari ketiga jajar genjang tersebut. Yuk kita perhatikan. Gimana? Apakah sudah kamu amati? Kalau belum, amati lagi. Nah, dari gambar-gambar yang tadi diperoleh, kita bandingkan dulu jajar genjang ABCD dan jajar genjang EFGH ya. Perhatikan keempat sudut yang bersesuaian. Sudut A akan sama dengan sudut yang mana? Betul, sudut E ya. Nah, kemudian sudut B. Kalau sudut B akan sama dengan, betul, sudut F. Ya, di sini udah ada tandanya juga nih. Tanda sudutnya sama, berarti itu sudut yang bersesuaian. Kemudian sudut C. Kalau sudut C, ya akan sama dengan sudut G. Betul, ini ya tandanya. Dan pastinya sudut D akan sama dengan sudut H. Oke, betul. Nah, di sini ya. Nah, keempat sudut yang bersesuaian besarnya sama. Oke ya. Kemudian selain dilihat dari sudut, maka dilihat dari, betul, sisi yang bersesuaian. Kita cari dari perbandingannya ya. Nah, sekarang kita lihat sisi yang bersesuaian. Sisi yang bersesuaiannya adalah, oke, kita lihat dulu tandanya. Untuk mencari sisi yang bersesuaian, kita cari tandanya. Lihat sini. AB. AB bersesuaian dengan, betul, EF. Ya. Ini tanda sudutnya bulat dengan X. Ini bulat dengan X. Nah, jadi
kita tulis perbandingannya. Perbandingannya adalah AB banding EF. Nah, sama dengan ini 3 per 1,5. Sama dengan, 3 dibagi 1/2 adalah 2. Atau 2 per 1. Ya. Kemudian, sisi yang bersesuaian lagi adalah sisi AD dengan sisi EH. Ya. AD sama dengan 2, EH sama dengan 1. 2 per 1 sama dengan 2. Nah, perbandingan sisi yang bersesuaiannya sama. Jadi, jajar genjang ABCD dan EFGH sebangun. Kita bisa tulis ABCD sebangun dengan EFGH. Ini adalah lambang sebangun. Oke, baik. Oh, ini sudutnya ketinggalan. Baik, kita lanjut ya. Untuk ABCD dan IJKL. Nah, sama keempat sudut yang bersesuaian. Besarnya sama. Kita cek sama atau tidak. Oke, di sini sudut I ya, atau sudut A ya. Sudut A akan sama dengan sudut I. Ya, benar ini ya. Sudut yang bersesuaian. Kemudian sudut B akan sama dengan sudut J. Ya, betul sekali. Kemudian sudut C akan sama dengan sudut K, baik. Dan sudut D akan sama dengan sudut L, betul ya. Sekarang kita lihat dari perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, di sini ada jajar genjang ABCD dan IJKL. Perbandingan sisinya AB per IJ ya, itu adalah 3 banding 3 sama dengan 1. Nah, sekarang sisi yang lain AD berbanding IL sama dengan 3 per 1,5. 3 dibagi 1,5 adalah 2. Nah, ternyata di sini perbandingan sisi yang bersesuaian tidak sebanding. Yang satu hasilnya 1, kemudian yang lain menghasilkan 2. Jadi, jajar genjang ABCD dan IJKL tidak sebangun. Sekalipun tadi sudut yang bersesuaian sama besar. Namun, ketika sisi yang bersesuaian perbandingannya tidak sama, maka bangun tersebut tidak sebangun. Nah, jadi kesimpulannya, dua bangun disebut sebangun jika yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Kemudian, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Oke. Untuk memantapkan pemahamanmu tentang dua bangun yang sebangun, coba jawab soal berikut ini. Jangan melihat dulu jawabannya ya. Benar atau salahkah pernyataan berikut ini? Yang pertama, dua bangun persegi pasti sebangun. Nah, jawabannya benar atau salah. Ya. Kemudian soal yang kedua, dua persegi panjang pasti sebangun. Pikirkan. Yang ketiga, dua segitiga siku-siku pasti sebangun. Yang keempat, dua lingkaran pasti sebangun. Nah, silakan pikirkan sebelum kalian menjawabnya. Yang pertama benar, dua bangun persegi pasti sebangun. Kenapa? Karena sudut yang bersesuaian pada dua buah persegi, apapun ukurannya pasti sama, yaitu 90 derajat. Kemudian sisi yang bersesuaian pasti sebanding. Oke? Lalu yang kedua, salah. Dua persegi panjang belum tentu sebangun. Sudut yang bersesuaian pasti sama 90 derajat, namun sisi yang bersesuaian belum tentu sama. Oke ya, perbandingannya belum tentu sama. Yang ketiga, salah. Dua segitiga siku-siku belum tentu sebangun. Oke, silahkan kalian memikirkannya. Yang keempat, benar. Dua lingkaran pasti akan dan selalu sebangun. Terima kasih.